Bu Suryati, selamat sore. Sudah siap? Selamat sore Pak, Insya Allah siap. Suaranya belum terdengar. Iya, iya. Maaf Pak, Insya Allah siap Pak. Jadi seperti kawan-kawan yang lain, kita minta Bu Suryati memberikan penjelasan singkat dulu dari RPP yang sudah dibuat, bagaimana cara menerapkannya. Karena itu Bu Suryati demonstrasi cara mengajar menggunakan RPP tersebut. Oke? Baik Pak. Mohon maaf Pak, waktu yang diberikan berapa menit ya Pak? Ada batasannya Pak? Gimana? Ada batasan waktunya ya Pak untuk menjelaskan dan demonstrasi itu Pak? Ya, untuk penjelasan RPP ya lebih kurang 5 sampai 10 menit lah, paling lama 10 menit. Kemudian sisanya itu untuk demonstrasi, lebih kurang totalnya semuanya 30 sampai 35 menit. Tinggal bagaimana Bu Suryati menyiapkannya. Oke? Baik Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the first time, I would like to tell my special thanks to Mr. Ariansa and Mr. Hariswan, who have given me a good chance to present about my lesson plan. And the topic of my lesson plan is about interpersonal interaction, consists of expression of wish, hope, and congratulation. And then the first about the core competence and basic competence has taken from syllabus based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Baiklah, di sini untuk kompetensi dasarnya berbunyi menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Nah, untuk mencapai KD ini, IPK yang sudah saya tentukan adalah yang pertama mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks penggunaannya, kemudian dilanjutkan dengan menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sangat sederhana yang melibatkan tindakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ini, menyusun ini, IPK yang sudah saya tentukan adalah yang pertama menulis teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek, mencakup pada ungkapan terkait, kemudian menampilkan teks interaksi interpersonal lisan tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun masih berdasarkan IPK yang sudah disusun sebelumnya. Hanya saja pada tujuan pembelajaran mungkin agak lebih kompleks karena pada tujuan pembelajaran ini dirumuskan dengan memperhatikan rumus ABCD. Dan selanjutnya untuk materi pembelajaran, pada materi pembelajaran tentang ungkapan ini yang akan disampaikan kepada siswa adalah yang pertama tentang fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya bagaimana untuk memulai dan menanggapi ekspresi terkait, kemudian unsur kebahasaannya, di mana ungkapannya antara lain congratulation, hope, dan wish. Sementara untuk pendekatan dan model dan metode pembelajarannya, di sini pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, dan untuk metodenya tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Sementara untuk media pembelajarannya, alat yang digunakan adalah laptop dan WhatsApp untuk komunikasi dengan anak-anak, kemudian bahannya adalah LKPD dan PowerPoint. Sedangkan untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, pada kegiatan orientasi seperti biasa, guru akan memberi salam kepada siswa, mengecek kebersihan kelas dan kesiapan siswa.
kemudian mengajak siswa untuk memulai pelajaran dengan berdoa dan memeriksa kehadiran. Kemudian menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai bentuk wujud untuk membentuk karakter siswa, kemudian memberikan motivasi mengenai pembelajaran. Dan selanjutnya pada bagian persepsi, saya akan menampilkan 3 buah gambar, di mana 3 buah gambar ini adalah berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi di sini melalui gambar ini saya akan mencoba menggali pengetahuan siswa tentang materi pelajaran yang akan disampaikan. Misalnya nanti saya akan menyampaikan pertanyaan, do you know what the picture is about? Kemudian what do you say to your friend in this condition, seperti itu. Kemudian untuk motivasi sendiri, di sini pendidik akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dan KD yang akan dicapai dan tentunya mempelajari materi ini. Kemudian di sini juga akan ditampilkan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Jadi nanti saya harapkan peserta didik akan lebih terfokus dengan apa-apa yang akan mereka lakukan nantinya. Dan kemudian pendidik memberitahukan ruang lingkup penilaian, baik itu untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya untuk kegiatan inti ini saya akan memulai dengan memberikan lembar kerja aktivitas pertama, di mana lembar aktivitas kerja pertama ini sesuai dengan IPK yang sudah ditentukan, yaitu mengidentifikasi. Hanya saja di sini mengidentifikasinya belum terlalu spesifik, jadi mereka hanya menuliskan beberapa kalimat yang mereka temukan dari video yang ditayangkan. Karena setelah ini akan diberikan tayangan video berupa dialog, di mana dialog itu berisi ungkapan harapan, doa, dan ucapan selamat. Ketika mereka memperhatikan video tersebut, mereka akan langsung juga menuliskan kalimat-kalimat yang mereka dapatkan pada video tersebut. Nah, selanjutnya setelah mereka selesai mengisi pada LKPD pertama, saya akan melanjutkan memberikan LKPD aktivitas kedua, ketiga, dan keempat. Di mana LKPD aktivitas kedua ini baru mereka akan mengidentifikasi kalimat-kalimatnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi mana yang termasuk ucapan selamat, mana yang termasuk pada hope dan wish. Kemudian di sini ketika saya membagikan LKPD itu, saya akan merangsang peserta didik untuk bertanya dan membantu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ataupun tugas-tugas yang ada di LKPD yang saya berikan. Jadi di sini akan ada tanya jawab sedikit dengan siswa. Dan selanjutnya untuk melaksanakan aktivitas yang ketiga, peserta didik saya berikan kesempatan untuk menggali informasi baik dari buku paket ataupun buku-buku lainnya, serta contoh-contoh yang sudah didapatkan tentang dialog terkait ungkapan yang dipelajari. Kemudian mereka mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan akhirnya merangkum informasi di lembar kerja yang sudah diberikan. Pada akhirnya mereka akan menampilkan hasil pengolahan data tersebut yang berkaitan dengan LK2, 3, dan 4 secara lisan. Setelah itu peserta didik dan pendidik akan mendiskusikan dan menganalisis hasil pengolahan data tersebut. Setelah itu guru akan memberikan penekanan terhadap hasil diskusi yang telah disampaikan oleh anak. Kemudian pada kegiatan penutup ini, yang pertama adalah pendidik akan mengarahkan peserta didik untuk merangkum ataupun menyimpulkan pembelajaran secara singkat tentang materi ungkapan harapan, doa, dan ucapan selamat. Dan setelah itu, pendidik akan memberikan penugasan menulis dialog singkat terkait ungkapan yang dipelajari, kemudian mereka juga menampilkannya secara berkelompok. Kemudian baru pendidik memberikan evaluasi untuk mengukur penguasaan pengetahuannya secara individual, kemudian melaksanakan refleksi kegiatan, kemudian menginformasikan pembelajaran untuk materi selanjutnya, dan mengakhiri pembelajaran dengan doa dan ucapan salam. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri, di sini untuk penilaian sikap spiritual dan sosial, saya akan menggunakan observasi, di mana di sini ada lembar pengamatan aktivitas yang akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Jadi ketika pada proses pembelajaran, guru akan langsung memberikan penilaian observasi untuk sikap spiritual dan sosial. Dan selanjutnya untuk pengetahuan akan diberikan tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda.
Dan untuk keterampilannya di sini ada tertulis dan lisan karena pada awalnya mereka akan dinilai untuk kemampuan menulis short dialog tentang ekspresi yang dia pelajari dan kemudian menampilkannya di depan kelas. Selanjutnya untuk pembelajaran remedial, bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM setelah melakukan tes formatik, maka akan diberikan pembelajaran tambahan atau remedial teaching terhadap IPK yang belum tuntas. Kemudian diberikan lagi tes formatik dengan ketentuan soal yang diberikan berbeda, tapi dengan masih setara isinya. Kemudian nilai akhir yang akan diambil adalah nilai hasil tes terakhir dan peserta didik yang sudah tuntas dipersilahkan untuk ikut bagi yang berminat untuk memberikan keadilan. Dan selanjutnya untuk pembelajaran pengayaannya di sini guru akan memberikan materi pengayaan berupa penugasan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks interpersonal pendek dan sederhana memuat ungkapan yang telah dipelajari. Jadi kalau tadi membuat dialog itu sudah diberikan situasi khusus dan dikerjakan secara berkelompok. Jadi untuk pengayaan ini mungkin agak lebih kompleks lagi untuk meningkatkan keterampilan menulisnya dan dilakukan secara individual. Okay, sir. I think enough about my explanation about my lesson plan. Next, I will demonstrate. You can start your teaching now. Okay, sir. Thank you. Oke, saya akan mulai kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Are you ready to study? Yes, that's good. But before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, coba perhatikan dulu lingkungan sekitarnya nih ya. Kelasnya perhatikan dulu udah bersih atau belum nih. Udah ya? Oke, good. Kalau gitu kita akan mulai pelajaran. But make sure yourself to prepare your notebook, your textbook, your dictionary, and your stationery so you can be focused on our lesson today. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Arya, silakan pimpin doanya, nak. Amin. Terima kasih. Oke, next, let's start our activity by singing a song together. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Okay, thank you, student. Okay, keep spirit, and I hope you are enjoy our class today. Please be active and don't be afraid to do mistake because we are in a learning process. Okay, next, I want to show you some picture. Okay, what do you think about this picture? Okay, win competition, good. Terus yang lainnya? Ya, betul sekali. That's good. So, what do you say to your friend in this condition? Get well soon. Okay, that's right. And then, how about this picture? Yes, congratulations. And about this picture? Happy birthday. Just happy birthday. Maksud ibu kalau misalnya kalian mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang, kira-kira ada nggak lagi belakangnya? Iya, semoga panjang umur itu ya. Kalau semoga panjang umur itu namanya apa ya? Harapan ya, doa kita untuk orang lain. Oke, good. Nah,
The question I asked you related to the topic we are going to learn today. Jadi siapa yang bisa menebak nih materi kita pada hari ini apa? Iya, betul sekali ya. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang ucapan selamat, harapan, dan doa. Ya, bagus sekali ya. And this material is very important for us because it is one kind of expression which we use in our daily life ya. Jadi ini sangat penting loh karena ucapan selamat, ucapan harapan, dan doa ini sangat dekat sekali dan sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, nah after we learn this material, I hope you are able to identify the expression of congratulate, hope, and wish, and then determine social function, generic structure, and language feature, and then write and present short interpersonal text. Okay, now look at this. Apakah tulisannya nampak? Kurang besar? Iya, mungkin udah nampak ya. Okay, next I want you read what we are going to do today. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita lakukan untuk pembelajaran kita hari ini. Okay, let's read together. Okay, good ya. Then when you are doing these activities, I'm going to observe your way to critical thinking, your social relationship, and also your responsibility. And at the end of learning activity, we are also going to have a written and spoken test. Okay? Yuk, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian dulu lembar kerja kita yang pertama. Ini ya lembar kerja yang pertama. Nah, jadi ini nanti kalian isi lembar kerja ini ketika kalian menonton video yang Ibu tayangkan nanti. Silahkan kalian tulis kalimat-kalimat ataupun ekspresi yang kalian dapatkan dari video. Silahkan kalian tulis di sini. Silahkan bekerja secara kelompok. Kelompoknya yang kemarin aja ya. Iya, silakan berkelompok. Ya, sebentar Ibu cari dulu videonya. Iya. Perhatikan ya videonya. Sambil memperhatikan video, silakan ditulis kalimat-kalimatnya sesuai dengan perintah pada lembar kerja pertama. Wow, congratulations Andy. You are the winner of log competition. I'm very proud of you. Thank you very much. It is really surprising. Actually, I didn't expect it at all. I just tried my best. Don't jump and jump, my friend. Just stand up as usual. It is difficult to take your photo. But how about your English speech competition? Tell us about it. Did you win yesterday? Yesterday, I've got the first place. Then, I have to compete again, in the province level. Wow, glad to hear that. Congratulations. I hope you can win again in the next level. I hope so. Thank you, Andy. You are my best friend. I wish the competition would be held next month. Not next week. Iya, itu adalah videonya ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ya, kita udah menayangkan videonya 2 kali ya. Jadi, after you watch this video, could you tell me what kinds of expression or sentences you find in the video? Oke, Nova? Iya, betul sekali ya. Kemudian apalagi? Coba apalagi yang didapatkan Arya?
Kalimat apa yang kamu dapatkan, Nak? Iya, betul sekali ya. Berarti tadi sudah ya. Berarti kalimat-kalimatnya sudah dituliskan ya. Oh, ada yang belum? Oke, untuk yang belum, sekarang Ibu berikan waktu beberapa menit untuk menuliskan kalimatnya secara sempurna di LKPD yang pertama ya. Oke, I give you several minutes. Oke, have you complete? Have you finished? Yes, that's right. Oke, baiklah selanjutnya Ibu memberikan lagi LKPD yang kedua ya. Nah, sekarang LKPD yang kedua ini masih berhubungan dengan LKPD yang pertama tadi. Kalau tadi kalian sudah mendapatkan kalimat-kalimatnya, sekarang kalian mengidentifikasi kalimat-kalimat tersebut, dimasukkan ke dalam kolom-kolomnya yang sesuai. Mana yang termasuk ucapan selamat, mana yang merupakan harapan dan merupakan ucapan doa. Oke, silahkan selanjutkan untuk bagian LKPD kedua. Iya, untuk sampai sini ada pertanyaan? Ya, Yulpa, silakan. Apa pertanyaannya, Nak? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Yulpa menanyakan untuk yang worksheet ketiga ya. Jadi worksheet ketiga itu masih sama juga, bahannya masih pada worksheet kedua itu, hanya saja pada aktivitas ketiga ini kalian harus menentukan kembali dari kalimat yang sudah kalian dapatkan itu. Contohnya kalau kalimat yang ada unsur ucapan selamatnya itu generic structure-nya apa, kemudian language feature yang kamu dapatkan di sana apa. Oke, is it clear? Oke, good. Silahkan kembali dikerjakan aktivitas 3, aktivitas 2, 3, dan 4 ya. Salah. Dan untuk mengerjakan aktivitas 2, 3, dan 4 ini, Ibu izinkan kalian untuk membuka buku kalian ya. Kalian bisa mencari informasi dari buku-buku paketnya, ataupun dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan ya. Jadi kalian bisa mencari mungkin fungsinya apa, generic structure-nya apa ya. Silahkan dicari. Oke. I give you several minutes to do the worksheet. Oke, have you finished? Oke, that's good. Sekarang kelompok mana yang berani menampilkan hasil diskusinya? Ya, kelompok 1 berani? Ya, coba kelompok 1 tampilkan untuk worksheet kedua, silahkan. Iya, bagus sekali ya, aplaus untuk teman kita. Kemudian untuk kelompok 2, coba worksheet yang ketiga, Nak. Iya, bagus sekali ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi ya dari kelompok 2, kelompok 3 itu sudah bagus sekali. Untuk yang lain, apakah kalian setuju dengan yang disampaikan kelompok 2 dan 3? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Iya, sama ya. Iya, sama. Karena mungkin kalimatnya sedikit ya, jadi sama semua. Ya, nggak apa-apa. Kan itu kan baru pembelajaran awal kita ya. Kita mulai dulu dari yang ringan-ringan. Oke. Sekarang yang disampaikan sama kelompok 3 tadi. Oh, kurang jelas ya. Oh ya, gini. Jadi yang disampaikan pada kelompok 3 tadi memang sudah betul. Tadi si Ulfa menjelaskan congratulations itu adalah ucapan selamat, kata dia ya. Jadi strukturnya ada yang memulainya bagaimana, kemudian meresponnya bagaimana ya. Itu sesuai dengan pembelajaran kita nih seperti ini ya. Nih. Jadi untuk memulai suatu ucapan selamat itu bisa seperti ini, contohnya memulai dengan congratulations Arya atau congratulations on winning competition dan sebagainya. Kemudian untuk menanggapi kita bisa mengucapkan thank you, I hope so dan lain sebagainya di sini. Iya, sampai di sini paham, Nak? Iya ya, oke. Karena semua grup sudah menyampaikan hasil diskusinya dan mempresentasikan dialognya tadi, jadi Ibu rasa kegiatan yang kita rencanakan pada hari ini sudah kita lewati ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo sedikit saja, kira-kira apa nih yang udah kita pelajari hari ini, apa aja tadi? Iya, coba Nana. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, coba dulu. Iya, betul ya. Oke, siapa lagi yang memberikan pendapatnya?
Oke, coba Lia. Iya, bagus sekali ya. Oke, next kita lanjutkan pelajaran kita. Okay, next I have some envelopes. In these envelopes, there are some situation as the topic for you to create a short dialogue. Jadi di sini ada situasi-situasi yang sudah ditentukan. Jadi kalian akan membuat dialog tentang ungkapan yang sudah kita pelajari tadi berdasarkan situasi yang sudah Ibu berikan ini. Iya, masih dikerjakan secara berkelompok. Is it clear? Penjelasan Ibu paham? Iya, sama seperti tadi hampir mirip dengan yang di LKPD 4 tadi. Membuat percakapan atau membuat dialog singkat tentang materi yang sudah kita pelajari, ungkapan selamat, harapan, dan doa. Iya, ini silakan Ibu bagikan ya. Iya, I give you several minutes. Okay, have you finished? Yes, that's good ya. Okay, please coba grup mulai dari grup 4 ya. Coba grup 4 tampilkan presentasinya. Iya, siapa yang mau tampil? Lia sama Nana. Ya, silakan. Oke, bagus sekali ya. Kita beri dulu aplaus untuk teman kita. Yuk, selanjutnya Ibu pingin kelompok 2. Coba kelompok 2 disajikan. Ya, siapa yang mau tampil mewakili? Ahmad dan Rido. Ya, coba. Iya, bagus sekali ya. Oke, karena semuanya sudah tampil, sekarang untuk yang terakhir, Ibu akan memberikan evaluasi terakhir ya. Ini harap dikerjakan secara individu ya, walaupun kalian masih berkelompok duduknya, tapi ngerjakannya masing-masing ya untuk ini, karena ini memang tugas individual ya. Tolong Ahmad bagikan soalnya sama teman-teman. Okay, have you finished? Yes, okay. Collect your paper, please. Iya. Okay, student. Sebelum kita tutup pembelajaran kita nih, I want to know what do you think about our lesson today? Iya, coba Andy. Oh, iya. Jadi kalian suka ya kalau pakai video ya? Oke, insya Allah nanti di pembelajaran yang akan datang Ibu juga akan mempersiapkan video-video yang menarik yang bisa membantu kalian untuk memahami pelajaran. Nggak ada lagi nak? Oh iya nak, terima kasih nak ya. Ibu ngomongnya terlalu cepat ya. Oke, terima kasih untuk koreksinya. Nanti untuk pembelajaran yang akan datang Ibu akan mungkin lebih memperlambat alur bicara Ibu ya. Oke. Baiklah Nana, because time is over. I think enough about our learning today. Ibu harap materi ini dapat kalian pahami dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, dipraktekkan ya sesama teman atau sama keluarga atau dengan siapapun, silakan dipraktekkan. And don't forget to prepare yourself for our next meeting about label ya. Jadi orang pelajari materi tentang label, kalian coba pelajari, boleh cari dari internet atau dari buku-buku yang kalian punya, silahkan ya. Karena materi pembelajaran kita yang pada pembelajaran yang akan datang adalah tentang label. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, jangan sering-sering keluar ya, belajar dari rumah saja. Kemudian tetap cuci tangan. Iya ya, ingat pesan Ibu ya, ingat pesan Ibu. Okay, finally we close our class today by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Okay, sir. I think enough about my presentation. Saya mengharapkan masukan dari bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Pak Rizwan mau mulai dulu, Pak? Silakan Pak Rizwan dulu. Ya, oke. Oke, Bu Suryati. Ya, Pak. Tadi mengapa memilih tema
Yang Ibu pilih tadi alasannya apa? Yang pertama Pak, karena kan ungkapan harapan, ucapan selamat dan doa ini adalah merupakan salah satu ibaratnya ekspresi yang memang sering sekali digunakan pada kehidupan sehari-hari anak. Jadi happy birthday, kemudian get well soon itu adalah ungkapan-ungkapan yang sering sekali dipakai sama anak-anak pada kesehariannya. Hanya saja mungkin di sini lebih penting untuk dipelajari karena ini kalau dipelajari mereka akan lebih maksudnya lebih lurus dalam pemakaiannya seperti itu. Dan lagi pula ini adalah memang materi pertama pada semester ganjil untuk AD 3.1. Jadi maka untuk pembelajarannya saya memilih materi ini. Pernah mengajarkan ini sebelumnya? Kalau pada semester ini sudah saya ajarkan pada anak-anak Pak, tapi kurang maksimal Pak ya, karena kemarin memang kebetulan sinyal kita memang sedang tidak bagus. Kemarin di awal saya mengikuti PPG ini saya hanya menggunakan provider yang digunakan HP untuk hotspot ke laptop, itu memang hasilnya sangat karena putus-putus, saya pun tidak dengar suara anak tuh kadang-kadang ngomongnya apa, jadi hanya dipelajari menggunakan WhatsApp, tapi di WhatsApp itu memang tidak maksimal jadinya gitu Pak. Oke, berarti yang sekarang menggunakan apa? Daring atau luring? Kalau yang ini untuk luring nanti Pak. Luring? Memang udah boleh luring ya? Boleh Pak, masih terbatas, tapi masih terbatas gitu Pak. Jadi nanti untuk pembelajarannya nanti akan saya batasi mungkin hanya sekitar 15 anak gitu Pak. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu kemarin sudah dari info dari Korwil, karena saya menghubungi Korwil bagaimana kalau saya melakukan tatap muka terbatas untuk praktek, beliau memperbolehkan gitu Pak. Diperbolehkan? Diperbolehkan Pak. Dengan guru lain di sekolah memang boleh seperti itu? Iya Pak, jadi kalau di kecamatan kami ini kan sudah mulai, kepala sekolah sudah mulai mengambil kebijaksanaan untuk melakukan tatap muka terbatas, tapi hanya dilakukan 2-3 kali saja seminggu gitu Pak, jadi belum aktif untuk setiap hari. Dan itu pun hanya dilakukan 1 JP hanya 30 menit. Masih Ya, Pak. berarti sama dengan yang di rancangan ini ya, 1 JP 30 menit ya? Iya Pak. Oke. Kemudian Ibu juga di situ menyematkan kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti, Bu? Kompetensi inti ini adalah induk ataupun hal yang menjadi arahan kita, karena pada kompetensi ini adalah hal-hal yang ingin dicapai ataupun pembelajaran itu dimaksudkan untuk mencapai hal-hal seperti ini. Jadi contohnya di situ seperti misalnya ada tanggung jawab, disiplin, jujur dan lain sebagainya. Jadi kompetensi ini adalah acuan kita untuk menyusun suatu pembelajaran ataupun membentuk karakter siswa kita, sehingga dalam pembelajaran itulah yang diharapkan nanti setelah pembelajaran akan terbentuklah karakter siswa yang seperti itu. Menurut saya seperti itu Pak. Karakter apa saja yang ingin Ibu bentuk melalui satu tema pembelajaran? Kalau satu tema yang ini saya ingin mereka yang pertama percaya diri untuk mengucapkan ucapan-ucapan ekspresi-ekspresi yang dipelajari tersebut. Kemudian tentunya saya ingin mereka bertanggung jawab pada pelaksanaan pembelajaran, kan mereka akan dibebani dengan beberapa tugas-tugas. Saya ingin mereka bertanggung jawab dengan apa-apa yang sudah diberikan kepada mereka. Kemudian saya ingin membentuk mereka untuk santun, karena materi ini adalah untuk menjaga interaksi ataupun menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi bagaimana mereka santun berbicara dan bisa berhubungan baik dengan orang lain. Saya kira itu Pak. Cuma itu? Sementara itu saja Pak, nggak berani banyak-banyak neko-neko takut tidak tercapai. Yang lagu tadi untuk apa itu? Oh, kalau lagu tadi untuk menanamkan nasionalisme. Jadi kebetulan kan karena di sini adalah bulan Agustus, sengaja saya memilihkan lagu itu. Jadi mereka akan ibaratnya tetap mengingat perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang sudah membela negara kita dengan perjuangan yang sangat berat sekali. Jadi mereka sebagai pelajar harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan setidaknya mereka harus belajar dengan baik. Itu yang sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada mereka seperti itu Pak.
Oke, jadi di lagu itu memang ada pesan itu ya? Iya, Pesan. Pak, kebetulan pas momennya Ada nggak bulan kata-kata yang Agustus. seperti itu? Kata-kata di lagu itu yang memang bisa menggelora,kan nasionalisme. Contohnya, Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, oke, tetap sedia membela negara kita. Mungkin bentuk oke, pembelaan ya, negara anak-anak itu, Pak. ya, oke, good. Kemudian di bawahnya ada kompetensi dasar. Nah, Ya, apa Pak. itu kompetensi dasar atau KD itu? Ya, Pak. Kompetensi dasar ini adalah eh, rancangan ataupun induk dari apa namanya ya, kemampuan yang akan kita harap, kemampuan-kemampuan untuk apa namanya, pembatas ataupun arah dari aduh gimana ya, maksud saya KD di sini menjelaskan tentang apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Apa dengan pembelajaran ini, apa yang harus kita capai dari pembelajaran ini. Jadi semuanya diatur ataupun dibatasi di dalam KD. Dan Oke, untuk mencapai KD itu dibentuklah IPK-IPK, di mana IPK-IPK itu disusun berdasarkan level dari yang terendah sampai yang lebih tinggi, yang diusahakan untuk sebagai stimulus untuk anak-anak untuk pengembangan tingkat berpikir mereka dari mulai yang mudah sampai ke yang sulit dalam pencapaian apa yang termaktub dalam kompetensi dasar tadi, Pak. oke. Apa perbedaan antara IPK dengan tujuan pembelajaran? IPK dan tujuan pembelajaran. IPK ini adalah hampir sama dengan tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran pastinya akan dibentuk ataupun dirumuskan menyesuaikan dengan IPK yang sudah ditentukan. Hanya saja kalau di IPK ini mungkin yang dituliskan adalah KKO ataupun kata kerja operasional yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disebutkan pada KD. Sementara kalau di tujuan pembelajaran akan dirumuskan lebih rinci lagi dengan kegiatan yang seperti apa mencapai kegiatan itu, terus siapa yang akan mencapai pembelajaran itu, terus sampai di batas mananya gitu, Pak. Jadi di tujuan pembelajaran itu akan dijelaskan secara lengkap sekali kegiatannya, kemudian caranya bagaimana, pencapaiannya sampai batas mana. Menurut saya seperti itu, Oke. Pak, perbedaannya. Apa kaitan antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi? Tujuan pembelajaran dan evaluasi. Tujuan pembelajaran dengan evaluasi tentunya sangat sejalan sekali, Pak. Hanya saja kalau evaluasi itu mungkin adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, untuk mengukur apakah pengetahuan ataupun kemampuan mereka itu sudah sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan tadi. Jadi evaluasi digunakan sebagai alat pengukurnya, Pak, menurut saya, Pak. Bagaimana kriteria evaluasi yang baik sesuai dengan tujuan? Kriteria evaluasi yang baik. Baiklah, menurut saya Pak, ketika kita menyusun evaluasi itu kita tidak hanya sekedar membuat soal saja, tapi kita juga harus memperhatikan IPK tadi, karena tujuan pembelajaran kan tadi masih berhubungan dengan IPK. Jadi ketika kita merumuskan suatu soal evaluasi, kita harus memperhatikan dari tujuan pembelajaran ataupun IPK-IPK yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kita akan lebih baik jika menyusun soal itu berdasarkan kisi-kisinya. Jadi kita buat kisi-kisinya, jadi soal itu memang terarah sesuai dengan apa yang mau kita ukur. Jadi soalnya tidak ngelantur kemana-mana. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Oke, Pak Erensa cukup mungkin untuk Bu Suryati. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Arisman. Sudah banyak yang tanya Pak Arisman ya. Iya, Pak. Oke, saya mulai dulu dari KD-nya nih Bu. Iya, Pak. KD-nya ini saya lihat KD 3. Iya, Pak. Nah, KD 3 sana kan menerapkan ya. Iya, menerapkan. Menerapkan itu ada di C berapa tuh? Menerapkan ada di C3, Pak. Nah, C3. Terus di sini ada mengidentifikasi, menentukan C1, C2 ini. Menentukan di C3, Pak. Menentukan.
Menentukan. Benar ya? C3 menentukan ya? Iya, menentukan, Pak. Kalau di C2 mereka hanya bisa menjelaskan saja, sebatas menjelaskan, kemudian di C3-nya mereka bisa menentukan gitu, Pak. Oke. Nah, kita kan di sini diminta untuk mengarahkan siswa pada HOTS. Nah, di sini tidak ada unsur HOTS-nya kalau kamu cuma sampai C3. Bagaimana itu? Ya, Pak. Mungkin pembelajaran ini mungkin kurang HOTS, Pak ya, karena pada KD pengetahuannya memang hanya sampai penerapan, di mana itu masih berada di rentang C3. Hanya saja diupayakan nanti kan Pak di keterampilannya akan ada menyusun. Jadi dalam menyusun itu kan mereka akan menulis, kemudian bisa menampilkan. Jadi saya letakkan HOTS-nya di situ karena saya tidak bisa meletakkan HOTS-nya banyak di sini karena mungkin karena memang cakupannya hanya menerapkan, jadi saya tidak berani untuk meletakkan IPK yang levelnya lebih tinggi dari yang sudah tersebut di KD. Jadi jalan keluarnya adalah HOTS-nya akan diletakkan pada kemampuan psikomotor anak-anak nanti, Pak. Nah, di sini ada mismatch ya. Untuk HOTS itu hanya diukur di kompetensi, di kognitif, bukan di keterampilan. Jadi seharusnya unsur HOTS-nya itu ada di kognitif. Di kognitif, Pak ya. Ya, jadi harus kamu tambahkan. Kalau saran saya itu kamu tambahkan satu lagi, tidak masalah. Jadi walaupun di sini dia ada KKO-nya di C3, kamu bisa tambahkan satu activity yang disimpan. Baik, Pak. Sehingga memenuhi unsur HOTS di sana. Baik, Nah, unsur HOTS yang dimasukkan di keterampilan beda. Berarti pengukurannya di psikomotorik dia, iya. Ya, paham, Pak. Jadi harus ditambah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya otomatis ya di tujuan pembelajaran harus dirubah juga berarti karena ada penambahan IPK. Berarti ditambah satu IPK lagi, Pak ya? Ya. Baik, Pak. Sini topiknya tentang apa ini? Tentang interpersonal interaction, Pak, ungkapan wish, hope, and congratulation. Apa kira-kira problem yang dihadapi siswa untuk topik ini? Problem yang dihadapi siswa di sini sebenarnya kalau dari pelajaran yang sudah Pak ya, karena tahun yang lalu pun juga saya mengajar kelas 9, materi untuk ucapan congratulation dan hope itu mereka sebenarnya sudah mempunyai kemampuan dasar untuk itu. Hanya saja mereka di sini mungkin dalam bahasa Inggris itu kan ketika menulis kan kita menggunakan language feature tertentu, jadi mungkin kesulitan siswa adalah di bagian itu, Pak. Jadi kalau kemudian dalam percakapannya mungkin juga mereka sepertinya tuh kayak kurang percaya diri dalam mempraktekkan dialog-dialognya seperti itu, Pak. Oke, kalau kita ambil umpamanya mereka ya self confidence-nya kurang. Nah, apa yang bisa Bu Suryati lakukan? Iya. Mereka memiliki self confidence. Ya, self confidence itu biasanya kan memang anak-anak merasa kurang percaya diri ketika mereka disuruh maju ke depan kelas, kemudian misalnya mempraktekkan suatu dialog atau bagaimana gitu. Jadi ketika mereka berdiri di depan kelas hanya berdua saja dengan temannya, ketika mereka menjadi pusat perhatian teman-teman satu kelas, itu kan self confidence-nya pasti akan goyang, Pak ya. Nah, jadi untuk meminimalisir ini, saya akan mulai tadi dari pembelajaran kelompok dulu. Jadi ketika mereka berkelompok, mereka cukup menampilkan dialog mereka itu tidak lagi di depan kelas, tapi cukup tetap di tempat mereka saja, mungkin hanya berdiri di kelompoknya. Jadi skopnya lebih kecil. Jadi dengan begitu mereka akan terlatih untuk
berani dulu di situ Pak. Jadi nanti di tingkat yang lebihnya mungkin nanti baru tampil di depan kelas sendiri seperti itu Pak. Terus kemudian Pak, cara lain lagi yang bisa digunakan adalah gini, kan sekarang kita sedang menggunakan moda daring Pak ya. Jadi ketika daring ini saya akan memerintahkan pada anak-anak, silakan kalian buat percakapan. Percakapannya cukup direkam saja, kalian nggak usah mempraktekannya di depan ibu. Direkam saja, buat videonya, silakan dikirim. Nah, jadi kalau mereka di rumah mungkin mereka akan lebih nyaman ketika mereka memulai untuk mempraktekkan bahasa Inggris mereka. Mungkin itu Pak jalan yang saya ambil Pak. Masih mute Pak, mohon maaf Pak. Itu diterapkan nggak di sini? Yang kamu suruh mereka buat percakapan, direkam. Kalau yang direkam tidak diterapkan Pak, karena kan di sini mereka langsung praktek di kelas Pak. Kalau yang ini Pak. Kalau gitu tadi kan nanti setelah penyimpulan pembelajaran tadi kan mereka masih secara berkelompok membuat dialog tentang materi terkait, tapi dengan situasi yang sudah saya tentukan tadi, setiap kelompok berbeda-beda. Kemudian mereka akan membuat dialognya. Setelah itu mereka mempraktekkan langsung di situ Pak. Mungkin nanti untuk pengayaannya mungkin bisa kita lakukan seperti itu Pak, kalau untuk video-videonya. Oke. Nah, dalam praktek ini masuk di IPK yang mana deh? Maksudnya Pak? Mempraktekkan percakapan singkat tadi? Mempraktekkan itu masuk di KD keterampilan ya Pak. Di sini Yang menulis dan menampilkan nih. Menulis dan menampilkan. Menulisnya kan di 4.1, pertama mereka menulis terlebih dahulu dialog-dialognya secara berkelompok dengan situasi yang sudah saya berikan. Setelah mereka selesai menyelesaikan pembuatan dialog itu, baru masuk ke IPK 4.1.2 menampilkan teks interaksinya secara lisan. Gimana? Mereka membaca jadinya? Mereka membaca apa yang sudah mereka tulis? Lebih kurang seperti itu sepertinya Pak. Karena kalau langsung hafal, nggak mungkin mereka langsung hafal dengan apa yang sudah mereka buat. Ya kalau dia percakapan singkat mungkin bisa mereka hafal hanya 4 kalimat umpamanya. Kalau dia ada 4 orang, dia cukup menghafalkan satu-satu saja kan, bisa kan? Iya Pak. Nah itu yang mungkin bisa kamu terapkan untuk meningkatkan self confidence-nya. Jadi kita bebankan mereka cukup satu kalimat aja yang mereka hafalkan. Tapi mereka tahu urutannya di mana, umpamanya kan siapa yang kalimat pertama, membuat kalimat tanya, kemudian siapa yang jawab, siapa nanya lagi, siapa yang jawab. Iya Pak. Kalau kita suruh mereka ke depan, mereka praktekkan, ya setidaknya mereka sudah tahu apa yang mau diungkapkan. Ya, that's one of the ways to improve their self confidence. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini banyak yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita tahu salah satu masalahnya itu ya self confidence tadi. Kemudian untuk unsur kebahasaannya apa tadi fokusnya? Unsur kebahasaannya Pak, ungkapan antara lain congratulation, hope dan wish. Unsur kebahasaan apa? Iya, itu unsur kebahasaannya Pak. Congratulation, hope dan wish. Hope. Apa maksudnya hope? Hope harapan Pak. I hope you get well soon. I hope you win the competition. Kalau ininya grammarnya apa? Grammatical point-nya? Present Pak ya, present sama future sepertinya Pak. Ya di sini kita harus bisa mengetahui yang mana yang menjadi materi esensialnya kan. Jadi itu yang kita utamakan. Jadi kalau ungkapan-ungkapan tadi bisa aja kamu katakan ya salah satunya ya expressions apa umpamanya kan. Expression of. Jadi mungkin kamu ucapkan selamat di sana fokusnya ya. Iya Pak. Ya. Jadi situ kita perlu kenalkan ya ungkapan-ungkapan itu karena dalam bahasa Inggris kalau dia biasanya expression itu dia tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Karena mereka cenderung menjadi idiomatic expression. Jadi harus kita
kenalkan, kita kasih tahu mereka maknanya apa, sehingga mereka tahu bisa menggunakannya kapan dan di mana dalam kalimat. Ya Pak. Terus dalam evaluasi ada berapa poin yang kamu ujikan saat ini? Saat ini ada 10 Pak. Ada 10 soal pilihan ganda Pak. Hanya pilihan ganda saja? Iya Pak, untuk pengetahuannya masih pakai pilihan ganda aja ini Pak. Karena saya Iya. Karena kamu hanya menentukan ya. Jadi mereka iya memilih mengidentifikasi dan menentukan mereka Pak. Ya seharusnya harus tambah juga 1. Yang saya sarankan tadi, 4 umpamanya analisis umpamanya kan. Iya Pak, baik Pak, nanti akan saya tambahkan. Ya, jadi itu bisa ditambahkan nanti untuk kedepannya kalau umpamanya perangkat ini kamu gunakan lagi untuk yang akan datang kan. Iya Pak. Jadi supaya nilainya menjadi lebih bagus. Oke, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Suryati. Selamat dan silakan meninggalkan ruangannya ya. Ya, baiklah Pak, terima kasih atas saran-saran dan masukan dari Pak Eriansa dan Pak Hariswan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala yang sudah disarankan pada saya dapat saya pahami dan dapat saya terapkan pada pembelajaran yang berikutnya. Oke Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Ya, silakan.